Pendengar dan pemirsa RRNet di mana saja Anda berada, saat ini saya sedang berada di Agro Edu Wisata di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang kini menjadi salah satu pusat pengembangan berbasis masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini mengintegrasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga edukasi dalam satu ekosistem produktif. Konsep Agro Edu Wisata menjadi salah satu pendekatan dalam mengembangkan potensi desa yang menggabungkan pertanian, edukasi, dan pariwisata dalam satu kawasan terpadu. Di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Sinode Gemit menghadirkan kawasan Agro Edu Wisata sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi aset gereja. Kawasan ini menjadi alternatif bagi masyarakat untuk beristirahat sekaligus belajar dari alam. Agro Edu Wisata ini menawarkan pengalaman langsung bagi pengunjung, mulai dari menikmati keindahan alam, memancing, hingga membawa pulang hasil pertanian segar. Nama Pendeta Yunus Kaitulang melayani di Sinode Gemit sebagai Ketua Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi. Harapan bagi kawasan ini sebagai potensi di Kabupaten Kupang. Kami sangat berharap karena lokasi ini tidak jauh dari pusat kota, kurang lebih 15-20 menit dari kota Kupang kita sudah ada di tempat ini. Harapan kami ini bisa jadi satu tempat destinasi tujuan untuk keluarga-keluarga dari kota meninggalkan kebisingan di lingkup pekerjaan untuk hadir menikmati di sini. Sambil dengan itu dia menikmati keindahan alam yang ada, hasil pertanian yang ada, bisa menikmati hasil kolam ikan yang ada, membawa pulang sayur-sayur segar yang ada, sehingga ketika mereka kembali ke rumah setelah menikmati keindahan di sini, pulang dengan membawa kemasan 3-5 kilo, tambah ikan, tambah sayur-sayuran. Dan karena itu kami mengajak semua untuk bisa datang menikmati keindahan Agro Edu Wisata Sinode Gemit di Mata Air. Melalui Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi, Sinode Gemit berupaya mengelola aset secara produktif agar memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Peran Badan Pengelolaan Aset dan Pemberdayaan Ekonomi dalam pengembangan kawasan ini. BPAPE atau Badan Pengelolaan Aset Pemberdayaan Ekonomi ini adalah sebuah badan pembantu pelayanan lingkup sinode yang diberi tanggung jawab untuk bagaimana mengelola semua aset-aset yang dimiliki oleh Sinode Gemit di 3 lingkup pelayanan, baik itu sinode, klasis maupun jemaat. Dan karena itu kemudian Majelis Sinode Harian memberi tanggung jawab kepada kami untuk melihat aset-aset yang ada, supaya aset-aset yang ada ini bisa memberi income bagi lembaga. Khusus untuk lahan sinode, para pekerja atau para petani yang ada di tempat ini, itu selain ada warga Gemit, ada juga warga bukan Gemit, termasuk ada saudara dari agama lain. Kita bisa katakan bahwa Sinode Gemit juga mulai berpikir serius untuk terkait dengan oikumene farming. Kelompok wanita tani yang ada, wanita tani cinta kasih, mereka ini kurang lebih ada 25 orang. Kalau misalnya ditanya apa asas manfaat atau dampak, lebih tepatnya nanti bisa ditanyakan kepada mereka. Tetapi yang jelas adalah bahwa ketika Sinode Gemit mengerjakan konsep Agro Edu Wisata di tempat ini, dampak nyatanya itu mempekerjakan banyak orang. Kawasan ini memiliki luas sekitar 5,38 hektar are dan dikelola bersama kelompok tani Sulamanda. Kelompok ini menjadi motor penggerak utama dalam aktivitas pertanian terpadu yang terus berkembang. Nama saya Beni Kanuk, Ketua Kelompok Tani Sulamanda. Sulamanda itu sendiri artinya sudah lama aku menanti Anda. Bagaimana awal mula kelompok tani Sulamanda bisa ada di sini? Kami bangun kelompok ini dengan anggota hanya 16 orang dengan luas lahan itu 5,38 are, 5 hektar, 38. Dalam perjalanan kelompok ini dikenal, kemudian kami berkembang menjadi 32 anggota sampai sekarang. Apa saja kegiatan utama yang dilakukan di kawasan ini sehari-hari? Kegiatan kami di lokasi ini kami bergerak di beberapa bidang, itu bidang hortikultura, itu sayur-sayur yang ada. Kemudian kegiatan kedua ikan, yang sekarang ada tambak lokasi ikannya, kami sebut dia Pokanji.
Kemudian yang ketiga ada peternakan, kami punya ternak sapi. Kemudian kegiatan yang keempat itu ada petani padi. 4 kegiatan ini ada di satu hamparan. Dengan sistem yang saling mendukung, kawasan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mulai mengarah pada pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Bagaimana Bapak melihat keterlibatan generasi muda dalam agrowisata ini? Saya kira orang muda sekarang sudah mulai buka pikirannya bahwa ini adalah warisan cara kerja yang tidak boleh putus. Sehingga kami sudah mulai melatih anak-anak milenial selain mengikuti kami di dalam sawah, tapi juga kami melatih mereka untuk bagaimana mengetahui mekanisasi pertanian. Jadi kalau misalnya mereka sekarang belum kerja di sawah karena belum punya lahan sendiri, tapi alat-alat pertanian kami yang rusak kami bisa memakai mereka untuk mereka bisa bongkar, bisa perbaiki supaya kami jangan lagi ke tempat-tempat lain yang membutuhkan itu. Selain itu, kawasan ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk generasi muda. Harapannya, anak-anak muda tidak lagi harus meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan, tetapi bisa membangun masa depan di kampung sendiri. Nama saya Nina Here sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Cinta Kasih. Tentu dengan adanya kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pemancingan itu menambah penghasilan bagi kami khususnya kelompok UMKM yang telah dilatih kurang lebih 1 tahun oleh Politani. Dan tentu dengan kegiatan-kegiatan ini menambah penghasilan kelompok bagi kami. Khususnya kelompok kami ini kelompok mama-mama. Ada 25 orang. Melalui pelatihan yang diberikan, kelompok wanita tani mampu mengembangkan usaha mikro yang mendukung aktivitas wisata di kawasan ini. Oleh Politani untuk melatih kami bagaimana cara membuat keripik pisang, keripik singkong, dan masih banyak lagi ada hal-hal. Dan ada bantuan ke kami bagaimana cara membuat kopi dengan alat yang sudah dikasih ke kami. Dengan alat ini sangat membantu kami karena ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kami ini sebagai agroeduwisata menambah penghasilan kami khususnya lewat alat bantu kopi yang dikasih ke kami ini, dan itu sangat membantu kami. Dengan kegiatan pemancingan tentu yang kami harapkan itu tidak hanya melakukan cuma sebulan sekali, tapi kalau bisa tiap minggu itu bisa kami jalankan, tentu itu menambah penghasilan bagi kami khususnya kelompok wanita tani Cinta Kasih. Dengan hadirnya agroeduwisata di Desa Mata Air, diharapkan mampu menjadi model pengembangan desa yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Desa Mata Air Tarus, Kabupaten Kupang, saya Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.